Bab 4 mengenai kebenaran ilmiah ini terdiri dari dua subbab. Subbab yang pertama adalah macam-macam teori kebenaran yang terdiri dari teori kebenaran sebagai persesuaian, teori kebenaran sebagai keteguhan, teori pragmatis tentang kebenaran, dan teori performatif tentang kebenaran. Dan untuk subbab yang kedua adalah sifat dasar kebenaran ilmiah. Yang pertama, teori kebenaran sebagai persesuaian. Menurut Aristoteles, mengatakan hal yang ada sebagai tidak ada atau yang tidak ada sebagai ada adalah salah. Menurut teori ini, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang ada. Pertama, teori ini sangat ditekankan oleh aliran empirisisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Maka, teori ini sangat menghargai pengamatan, percobaan, atau pengujian empiris untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, teori ini lebih mengutamakan cara kerja dan pengetahuan a posteriori, yaitu pengetahuan yang terungkap hanya melalui dan setelah pengalaman dan percobaan empiris. Yang kedua, teori ini cenderung menegaskan dualitas antara subjek dan objek, antara si pengenal dan yang dikenal. Dengan titik tolak dualitas ini, teori ini lalu menekankan pentingnya objek bagi kebenaran pengetahuan manusia. Bahkan bagi teori ini, yang paling berperan bagi kebenaran pengetahuan manusia adalah objek. Subjek atau akal budi hanya mengolah lebih jauh apa yang diberikan oleh objek. Ketiga, teori ini sangat menekankan bukti bagi kebenaran suatu pengetahuan. Tetapi, bukti ini bukan diberikan secara a priori oleh akal budi. Bukti ini bukan konstruksi akal budi. Bukti ini bukan pula hasil imajinasi akal budi, melainkan adalah apa yang diberikan dan disodorkan oleh objek yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Persoalan yang muncul sehubungan dengan teori ini adalah semua pernyataan, proposisi, atau hipotesis yang tidak didukung oleh kenyataan faktual apapun tidak akan dianggap benar. Contoh, ada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan dianggap sebagai kebenaran, namun hanya dianggap sebagai keyakinan. Teori kebenaran sebagai keteguhan. Teori ini dianut oleh kaum rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Descartes, dan Hegel. Menurut teori ini, kebenaran tidak ditemukan dalam kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan, melainkan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Maka, suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, proposisi, atau hipotesis lainnya. Bagi kaum rasionalis, pengetahuan tidak mungkin bisa keluar dari pikiran atau akal manusia untuk berhadapan langsung dengan realitas. Dan dari situ bisa diketahui apakah pengetahuan itu benar atau tidak. Contoh, lilin akan mencair kalau dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih. Bagi kaum empiris, untuk mengetahui pernyataan ini perlu diadakan percobaan dengan memasukkan lilin ke dalam air yang sedang mendidih untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan. Pertama, teori kebenaran sebagai keteguhan lebih menekankan kebenaran rasionalis, logis, dan juga cara kerja deduktif. Dalam hal ini berarti pengetahuan yang benar hanya didedukasikan dan diturunkan sebagai konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan lain yang sudah ada, dan yang sudah ada dianggap benar. Konsekuensinya, kebenaran suatu pernyataan atau pengetahuan sudah diandaikan secara a priori tanpa perlu dicek dengan kenyataan yang ada. Kedua, dengan demikian teori ini kebenaran sebagai keteguhan lebih menekankan kebenaran dan pengetahuan a priori. Ini berarti pembuktian atau justifikasi sama artinya dengan validasi, memperlihatkan apakah kesimpulan yang mengandung kebenaran tadi memang diperoleh secara sahih atau valid dan dari proporsi lain yang telah diterima sebagai benar. Teori pragmatis tentang kebenaran. Teori ini dikembangkan dan dianut oleh filsuf-filsuf pragmatis dari Amerika seperti Charles Peirce dan William James. Bagi kaum pragmatis, kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Jadi, ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil dan tepat guna. Contohnya,
Ide bahwa kemacetan di jalan-jalan besar di Jakarta disebabkan terlalu banyak kendaraan pribadi yang ditumpangi satu orang. Konsepnya, wajibkan kendaraan pribadi ditumpangi minimum 3 penumpang. Ide itu benar kalau ide tadi berguna dan berhasil memecahkan persoalan kemacetan. Ini berarti pula suatu ide yang benar akan memungkinkan kita dan menuntun kita untuk sampai pada kebenaran atau memungkinkan kita untuk sampai pada apa yang diklaim dalam ide atau pernyataan tersebut. Kebenaran yang pertama ditekankan oleh kaum pragmatis adalah kebenaran yang menyangkut pengetahuan bagaimana, now, how. Berkaitan dengan hal tersebut, kebenaran pragmatif mencakup pula kebenaran empiris atau kesesuaian dengan kenyataan. Hanya saja sifatnya lebih radikal, karena kebenaran pragmatis tidak hanya sesuai dengan kenyataan, melainkan juga pernyataan yang benar itu memang dalam kenyataan berguna bagi manusia. Teori kebenaran performatif. Teori ini dianut oleh filsuf seperti Frank Ramsey, John Austin, dan Peter Strawson. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dengan pernyataan itu tercipta suatu realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan ini. Contohnya, dengan ini saya mengangkat kamu menjadi Bupati Sidoarjo. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, realitas kamu sebagai Bupati Sidoarjo. Di satu pihak, teori ini dapat dipakai secara positif, tetapi juga di pihak lain dapat pula dipakai secara negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Contohnya, saya bersumpah akan menjadi anak yang akan menemani ibu dalam suka maupun duka. Namun, secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Contohnya, saya berdoa supaya kamu sukses dalam ujian. Seolah-olah dengan pernyataan itu ia berdoa, padahal tidak. Kita semua bisa terjebak dengan pernyataan-pernyataan ini, seolah-olah dengan pernyataan ini tercipta realitas seperti yang dinyatakan. Padahal, apa yang dinyatakan belum dengan sendirinya menjadi realitas. Sifat dasar kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah selalu memiliki paling tidak 3 sifat dasar, yaitu pertama, struktur yang rasional dan logis, kedua, isi empiris, ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Rasional dan logis. Yang dimaksud dengan struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah bahwa kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi-proposisi ini dapat saja berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah terbukti benar dan diterima sebagai benar, atau dapat pula mengungkapkan data atau fakta terbaru. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, semua orang yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik, bisa memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang berlaku universal, yang artinya proposisi, kesimpulan, atau teori yang diterima sebagai benar tidak hanya benar bagi orang tertentu, tetapi benar bagi semua orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik. Sifat empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah mau mengatakan bahwa bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di dunia ini. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis terutama mau menghubungkan kedua sifat kebenaran di atas, yakni rasional dan logis, dan sifat empiris. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia.
yaitu berguna untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidup manusia.